Sahabat Excellent, kembali bersama saya Agung WB dalam program Smart Teaching. Kita masih akan menggali Smart Teaching untuk dunia pendidikan. Bagaimana ide-ide cerdas seorang guru atau orang yang memang berkecimpung dalam dunia pendidikan mempunyai kreativitas untuk melahirkan sesuatu yang berguna bagi anak-anak muridnya. Kali ini saya kedatangan tamu seorang yang cerdas, kreatif, yang tadinya saya bertemu dengan beliau pada awalnya adalah seorang yang pemalu dan berwatak keras. Tapi sekarang beliau mempunyai ide-ide cerdas yang kadang-kadang kontroversial dan juga tidak biasa di dunia pendidikan. Nama beliau adalah Bapak Marzuki. Sahabat Excellent, kita akan sapa Bapak Marzuki. Pak Marzuki, apa kabar? Oh, baik sekali. Senang sekali jumpa Anda. Siap. Makasih. Pak Marzuki, Oke. setelah pertama kali saya ketemu dengan Pak Marzuki sampai sekarang ini, tentu saja sahabat-sahabat Excellent juga pengen tahu sebetulnya posisi Pak Marzuki dalam dunia pendidikan itu sekarang sebagai apa, Pak? Oh, kalau sekarang ya saya diberikan amanah yang menurut saya adalah cukup besar dan cukup menantang. Ya. Sekarang saya memangku jabatan sebagai Kepala UPTD Pendidikan ya, di Sukawangi, Kabupaten Bekasi. Oke, ya Pak Marzuki boleh cerita sedikit. Kenapa kok bisa sampai ke Kepala UPTD? Ya. Dulunya apa, Pak? Memang sangat unik sekali. Jumpa pertama kali saya dengan Pak Agung WB yang sekarang juga jumpa lagi. Sebetulnya adalah terinspirasi dari pertemuan kita yang pertama. Bagaimana Pak Agung ini memberikan motivasi kepada saya sebagai waktu itu saya masih seorang guru kelas 6. Akan tetapi masuklah kepada saya dan saya akan melakukan menjadi guru yang sangat dikatakan orang saya orang gila. Karena saya datang paling pagi, pulang paling siang, bahkan sampai larut malam. Nah, itulah yang saya lakukan. Bagaimana? Karena saya terinspirasi bahwa anak adalah satu mutiara. Anak mesti dihargai, mesti dihormati, dan mesti ditumbuhkan semangat apa yang ada di dalam dirinya, bakat serta minatnya begitu. Sehingga saya lakukan all out untuk anak-anak. Apapun saya lakukan demi bagaimana menumbuhkan daripada semangat dan potensi yang ada pada anak itu. Nah, lama-kelamaan beberapa tahun kita tidak jumpa, kemudian saya ada promosi kepala sekolah. Nah, saya ikut dalam promosi kepala sekolah itu dan akhirnya terpilih juga. Oke. Gitu. Jadi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah. Dan disitulah awal ide-ide, karena menurut saya begini, ketika saya jadi guru banyak ide-ide yang tidak bisa tersalurkan, maka ketika saya menjadi kepala sekolah, saya pikir ini adalah kesempatan. Kesempatan saya di dalam dunia pendidikan untuk merubah secara total bila perlu bagaimana sistem pendidikan yang ada pada saat saya waktu itu menjadi guru. Nah, saya potong sebentar, Pak. Iya. Tentu saja pada saat Pak Marzuki menjadi kepala sekolah dan mempunyai kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tadinya tidak sempat dilakukan sebagai seorang guru, sekarang sebagai seorang kepala sekolah, tentu saja ada satu pengalaman pahit dulunya yang mendorong Pak Marzuki sehingga Pak Marzuki begitu kuatnya untuk merealisasikan ide itu. Ya betul ada. Ya. Karena saya terlahir dari orang-orang yang kecil. Saya juga dari dulu tuh punya bakat. Saya sebetulnya punya bakat bernyanyi, tapi tidak pernah difasilitasi. Ya, dan teman saya juga berbakat main bulu tangkis, tapi tidak pernah difasilitasi. Sehingga anak-anak menurut data yang saya pelajari itu drop out dari sekolah itu bukan berarti tidak mampu, tetapi anak tidak mau mengikuti pelajaran formal di sekolah, gitu, terutama di SD. Sehingga lebih baik dia pilih jalan lain, dia bermain, dia kemana. Nah, sehingga angka drop out di kampung saya pada waktu itu adalah sangat besar, sangat tinggi. Sehingga itulah saya berpikir, oh ternyata mungkin ini kurang, ada yang hilang. Bagaimana guru kurang menghargai, kurang dapat menumbuhkan daripada itu tadi potensi dan bakat minat anak. Sehingga ketika saya ada peluang menjadi kepala sekolah, maka semua saya memulai dari diri saya dan dari sekolah saya. Oke, Pak Marzuki. Tentu saja pada saat Pak Marzuki memulai, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Tentu Pak Agung. Nah, persentasenya banyak yang mana Pak antara yang setuju dan tidak setuju ini? Ya, sebenarnya memang lebih banyak yang tidak setuju. Akan tetapi, karena saya mempunyai pengalaman dari Smart Teaching,
yang mungkin saya tidak terlalu banyak menghafal, tetapi saya banyak merasakan apa yang ditulis Pak Agung dengan ide-idenya di Smart Eating. Saya sangat terkesan sekali adalah Doma Si Beba. Doma Si Beba. Nah, dengan Doma Si Beba itulah maka saya seolah-olah menjadi punya kekuatan energi, bisa mengumpulkan, bisa meraup, bisa mengajak teman-teman guru untuk berkorban demi sebuah pendidikan yang menurut saya ideal. Untuk visi bersama, Pak. Ya, itu. Nah, hambatan ini kira-kira berapa lama bisa Pak Marzuki hadapi? Apakah sebulan 2 bulan atau memang perlu lama setahun 2 tahun? Saya pikir saya hanya singkat saja. Dengan Doma Si Beba, ketika saya menjadi kepala sekolah, saya sudah tahu pengalaman Doma Si Beba itu. Setiap guru saya dekati, kemudian ide ini saya kemukakan bahwa saya sangat-sangat punya ide bahwa pembelajaran ini harus kembali kepada alam. Ini sejak itu. Jadi saya sejak lama menginginkan bahwa pembelajaran ini harus kembali kepada alam. Nah, karenanya bagaimana agar anak itu suka, betah, senang belajar bersama-sama kami di sekolah pada waktu itu di SD Sukamekar 02. Nah, karenanya saya lihat, oh anak-anak sukanya gubuk. Nah, itu kan. Maka saya buatlah gubuk dan saya mencari bahan-bahannya itu dibantu dengan masyarakat. Walaupun ditentang. Oh ya, nah nanti setelah itu ada tantangan yang luar biasa dan sangat dahsyat menurut saya. Membuat gubuk ini menurut saya ini sampai 4 bulan. Karena berangsur-angsur kan sesuai dengan dana, sesuai dengan kemampuan kita gotong royong penjaga sekolah, kemudian guru-guru honor. Mereka itu bersemangat sekali. Seolah-olah mereka mungkin ini adalah satu yang luar biasa dari Pak Marzuki. Dan saya akan buktikan, dan saya pernah buktikan. Nah, dari gubuk-gubuk itu sampailah lapangan depan halaman sekolah tertutup dengan gubuk-gubuk itu. Ya. Maka satu hari kepala UPTD, nah yang sekarang saya jabat ya, dulu kepala UPTD itu katakan, loh mana ada sekolah SD itu seperti kumuh, gubuk-gubuk seperti ini. Ini bertentangan. Tapi biarkan saja itu berlalu. Yang paling penting bagi saya adalah masyarakat suka menyekolahkan di situ dan anak pun senang. Nah, anak bisa bermain musik, sehingga ada yang katakan begini, Pak Marzuki, ada apa di sekolah? Gitu kan? Sehingga anak saya ketika pulang sekolah langsung belum makan lagi, balik lagi ke sekolah. Sehingga ada kecurigaan, ada apa di sekolah? Tapi kecurigaan yang positif. Ternyata mereka berbondong-bondong, ada beberapa orang yang sering datang, tamu-tamu itu. Saya hanya menjelaskan ini begini. Maka anak itu harus dihargai, anak itu harus dihormati. Maka seorang guru yang baik adalah guru yang dapat menghargai, memuliakan murid-muridnya, anak-anaknya. Sehingga mulianya dengan apa? Itu dengan apa yang ada tersembunyi di dalam hatinya. Walaupun dia tidak minta, harusnya sebagai seorang guru, aku tahu apa yang kamu mau. Harusnya seperti itu. Oke, tahan dulu Marzuki. Sahabat Excellent, ini sangat menarik sekali bahwa seorang guru yang bernama Pak Marzuki saat itu kepala sekolah mempunyai ide yang banyak ditentang awalnya, bahkan oleh orang tua muridnya sendiri ditentang. Tapi ini menjadi menarik ketika kita nanti akan menggali sebetulnya ide Pak Marzuki itu apa sih? Kok demikian ditentangnya dan ternyata bisa memajukan anak-anak? Kita akan kembali lagi setelah ini, sahabat Excellent.